writing. Iya betul, kalau misalnya TOEFL ITP itu jatuhnya kan kayak prediction ya, jadi dia nggak ada writing skills. Tapi IBT ada, Kak. Ada yang pernah nyoba untuk nulis IELTS mungkin? Nulis writingnya IELTS atau writingnya TOEFL IBT? Kalau belum kita lanjut ya. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone to our 7th course. So today we would like to learn about writing skills. Jadi seperti biasa ya, di materi kali ini akan ada beberapa subtopik yang nantinya terbagi menjadi beberapa pembagian lainnya gitu ya. Sebelumnya saya Nadira Sidiki. Kalau kakak-kakak nantinya ada pertanyaan terkait IELTS atau TOEFL, bisa hubungi saya di Instagram @nadirasidiki atau kakak juga bisa menghubungi di Instagram Flungo Indonesia. Gitu ya. Oke, kita akan mulai untuk writing skills ini. Jadi yang pertama, kita akan bahas academic and professional writing. Jadi yang kita bahas ini bukan penulisan fiksi ya, tapi bagaimana kita menulis secara akademik dan juga secara profesional. Kenapa? Kenapa nggak bahas kayak misalnya pembuatan cerpen atau gimana? Karena yang fokus kita kan basic TOEFL and IELTS ya. Dan untuk TOEFL dan IELTS itu yang diminta adalah academic and professional writing. Gitu ya kakak-kakak. Sampai sini ada yang masih kebingungan kenapa alasan saya membawa topik academic and professional writing. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya saya ngejelasinnya terlalu cepat, juga boleh dibilang di public chat. Jadi aku belum record. Oh, udah di record ya. Oke, udah di record. Jadi gitu ya kakak-kakak. Baik. Jadi di sini ada writing formal emails and letter dan juga structuring essay. Ada introduction, body, and conclusion. Jadi ada dua subtopik di sini ya. Ada writing formal emails and letter. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, structuring essay. Apa bedanya? Jadi yang pertama itu kita korespondensi ya. Kita ngobrol ke orang lain. Kita menyampaikan maksud kita. Mungkin ke atasan kah? Atau ke dosen kah? Secara formal dan sopan. Tapi kalau misalnya essay itu lebih kayak opini kita kadang dan disertai dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi itu perbedaannya. Kita bahas dulu untuk bagian writing formal emails and letter. Nah, jadi di sini kakak-kakak ada nggak yang pernah sebelumnya nulis email dalam bahasa Inggris atau surat dalam bahasa Inggris secara formal? Bisa jawab dulu di public chat. Mungkin ada yang pernah? Belum. Oke, Kak Ariandika. Mungkin yang lain kakak pernah? Kak Nurhawa sedang mengetik. Apakah Kak Nurhawa pernah? Selain Kak Ariandika, ada yang pernah mengirim email dalam bahasa Inggris nggak? Atau misalnya nulis surat dalam bahasa Inggris on paper? Pernah tapi tugas sekolah Kak. Oke, jadi kita bahas lagi di sini ya. Writing formal emails and letter. Jadi formal emails ini tentu beda ya sama surat korespondensi kita ke teman atau misalnya ke sahabat, itu beda. Kalau formal emails itu dia bahasanya sopan dan ada strukturnya. Kita nggak bisa asal ngomong. Kayak misalnya kita ngomong ke dosen sama kita ngomong ke teman sebaya tentu beda. Nah, bahasa Inggris pun juga seperti itu. Nah, ini ada key features-nya. Yang pertama, itu ada subject line. Kan kalau misalnya kita lihat di email tuh ada subject. Nah, itu kan nggak boleh kosong ya, kakak-kakak ya. Nah, subject itu apa? Itu the purpose. Jadi, apa maksudnya? Purpose itu maksud ya. Apa maksud dari surat itu? Gitu. Contohnya, meeting, schedule, request. Misalnya kayak gitu. Nah, nanti subjek ini itu memudahkan orang yang kita kirimi surat untuk lebih memahami, oh suratnya ini tentang ini, kayak gitu ya. Jadi di sini kakak-kakak perlu kakak-kakak ingat pentingnya menulis subjek. Makanya kalau kita tiap nulis email terus kita nggak nulis subjek, pasti diingetin sama pihak Gmailnya. Oh, kamu belum nulis subjek loh, tetap dikirim. Pasti kayak gitu kan, kalau misalnya kakak sadari.
Misalnya kakak ngirim email ke temen tapi nggak pakai subjek, pasti dari pihak Google Mail atau Yahoo Mail atau lain sebagainya itu mengingatkan. Ini nggak ada subjeknya tetap dikirim karena memang sepenting itu subjek ya. Supaya kita itu nggak perlu baca panjang-panjang email langsung ke subjeknya. Lalu yang kedua, greeting. Kita ada yang namanya salam pembuka. Sama dengan surat dalam bahasa Indonesia ya. Ada salam pembuka, isi, penutup. Nah, kalau misalnya salam pembuka, itu kan ada bagian salam pembuka, ada kalimat pembuka. Nah, greeting itu salam pembuka. Contohnya kayak, Dear Mr. Smith, atau to whom it may concern. Pernah nggak kakak dengar kata itu? To whom it may concern. Ada yang pernah nggak dengar kata-kata ini? Bisa tulis di public chat, to whom it may concern. Jadi misalnya kita mau daftar kuliah nih, mungkin kakak-kakak ada yang pengen kuliah di luar negeri, atau mungkin kerja di luar negeri. Tapi kan kita belum kenal ya sama orang itu, belum kenal sama dosen itu, belum kenal sama HR di suatu perusahaan itu. Nah, kita bisa pakai to whom it may concern. Gitu ya. Ada yang pernah pakai nggak sebelumnya kata-kata ini? Bisa tulis di kolom chat dulu, Kak. Pernah nggak ada yang pakai to whom it may concern di email formalnya? Ada yang pernah? Kakak bisa tulis di public chat ya. Mungkin Kak Aurenata, Kak Octavia, nih yang pernah ngirim surat buat dosen mungkin. Dan jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak kenal orang, ya mending kita pakai kalimat to whom it may concern. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu namanya, misalnya Dr. Smith, nah kita bisa tulis Dear Mr. Smith, kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada, udah ada yang pernah opening paragraph, introduce the purpose of the email and or letter. Jadi di opening paragraph seperti biasa kita itu ngejelasin dulu nih maksudnya apa, gitu ya. Kalau body, provide details or explanations concisely. Nah, baru detailnya tuh di body. Info-info penting yang kita pengen sampaikan tuh di body. Sama ada terakhir closing paragraph. Kita di sini, di bagian ini, kita itu summarize the message and indicate any next steps. Dengan adanya closing itu kita kayak pertama kita berterima kasih dulu. Terus nanti kita bilang kalau kita ini menunggu respon. Kayak gitu ya, kita harus ngapain setelahnya. Jangan langsung closing thank you. Kayak gitu jangan, tapi di closing ini kita pastikan kalau misalnya dengan aku menunggu balasan suratmu ini apa yang bisa aku lakukan. Nah, itu bisa. Itu satu. Atau yang kedua, dengan menunggu balasan suratmu ini aku beneran butuh jawaban ya. Jadi terima kasih, mohon dijawab kayak gitu. Jadi jangan asal thank you. Nah, nggak bisa kayak gitu ya. Terus atau juga dengan menunggu surat, bisa nggak kasih tahu berkasku yang salah itu apa aja ya, kayak gitu. Nah, itu bisa digunakan. Nanti aku jelasin. Lalu ada sign off, use appropriate closings. Nah, contohnya dua ini ya, sincerely sama best regards. Jadi dua kata ini dia tuh kayak kalimat penutup, salam penutup kayak gitu ya. Jadi jangan cuma thank you terus langsung namanya, misalnya kayak Octavia Santino. Kita pakai kalimat salam penutup dulu. Lalu ada attachment, yakni mention and attach relevant documents. Jadi di bagian sini kita itu mencantumkan, misalnya gini, kita nanya ke universitas, Kak boleh nggak ya kalau IELTS-nya itu 5,0, nah bisa ditanyakan, terus kita masukkanlah itu bukti IELTS kita. Kalau misalnya kita udah ngerjain IELTS tapi cuma 5, bisa nggak ya masuk kampus ini? Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan, semoga jelas ya. Nanti kita lanjut ke pembuatan formal emails and letter. Sudah jelas kakak-kakak bisa bantu di public chat dulu, aku ngejelasinnya kecepatan nggak? Kalau misalnya kakak-kakak ada pertanyaan, nanti kan di pertemuan ke-8 tuh kakak-kakak bakal bikin portfolio dari writing skills. Nanti akan dipresentasikan berbentuk speaking. Nah, jadi makanya aku minta ke kakak, kalau ini udah paham, kita lanjut. Gimana? Kak Adi mungkin ada yang disampaikan?
Mungkin terlalu cepat. By the way, kakak, tolong siapkan, aku ingin sekali lagi, tolong siapkan alat tulisnya ya. Alat tulisnya berupa pensil dan juga kertas, karena nanti kita akan ada sesi menulis. Untuk ini, semoga udah paham ya, intinya hampir sama kayak surat Indonesia. Ya, di sini ada subject line, terus ada greeting, salam pembuka, kalimat pembuka, body, closing paragraph, sama sign off. Kalau ngetik tidak boleh, Kak. Apanya nih, Kak, yang ngetik tidak boleh? Apanya nih, Kak, yang ngetik tidak boleh? Lumayan jelas, Kak. Oke, thank you, Kak Adi. Nah, ini mungkin kakak belum ada gambaran kan, kalau misalnya bagian kayak gini, kita langsung aja ya, biar ada gambaran. Nah, contohnya seperti ini, Kak. Kelihatan nggak ya? Semoga layarku terlihat dengan jelas. Attachments, mention and attach relevant. Oke, jadi di sini, ini aku hapus dulu ya. Nah, jadi di sini subjeknya adalah request for collaboration opportunity. Jadi jangan lupa untuk selalu menuliskan subjek di email kalian, kakak ya. Contohnya gini, Dear Dr. Johnson, dia masuk ke salam pembuka. Nih, greeting ya, Dear Dr. Johnson. Salam pembuka ini. Kalau misalnya nggak tahu namanya siapa, to whom it may concern. Oh gitu. Oh boleh Kak Esti, boleh kalau mau diketik. Boleh. I hope this email finds you well. Kata kakak, ini dicatat ya. Tolong ini dicatat. Nih, kalimat ini itu sering dipakai di kalimat pembuka. Aku harap kamu baik-baik saja ya. I'm reaching out to bla 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 bla. Nah, ini bisa dipakai. Kenapa aku bilang kakak tolong catat karena ini penting ya. I hope this email finds you well. I'm reaching out to. Jadi aku maksudnya kayak finds you well, maksudnya emailnya menemui kamu. Bukan, maksudnya di sini adalah aku harap pesan itu nyampe gitu. Finds you well, nyampe. I'm reaching out to, aku nge-reach out kamu atau aku tuh menghubungi kamu untuk explore the possibility of collaborating on the upcoming environmental research conference. Jadi dia itu reach out untuk mengeksplor the possibility of collaborating, ya, kemungkinan untuk collaborate on the upcoming environmental research conference. Nah, di sini ini masuk ke kalimat pembuka. Ya, di sini itu purpose. Tadi kan aku udah bilang kalau misalnya opening paragraph itu purpose of the email or letter. Jadi di kalimat pembuka kakak langsung jelasin aja maunya ngapain. Kayak gini ya. I'm reaching out to explore the possibility of collaborating on the upcoming environmental research conference. Sampai sini ada yang masih bingung dengan salam pembuka dan kalimat pembuka? Biasanya kalimat pembuka itu dia memparafrase dari soalnya, Kak. Gitu ya. Tunggu azan sebentar ya, Kak. Sambil kakak aku mau nanya, apakah kakak udah ada yang pernah nulis email formal? Kalau misalnya udah bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya belum, ini tolong dicatat. Kalau kalimat pembuka ini digunakan untuk menjelaskan purpose dari si email. Itu ya kakak, baru setelah itu masuk ke body. Coba dibaca dulu sambil nunggu azan di tempat aku. Oke. Nah, your expertise in renewable energy aligns perfectly with our focus this year. Jadi dia di sini kan ngajak kolaborasi nih. Nah, baru di body, Kak, font pinknya bikin nggak jelas kalau di HP. Font pink yang mana ini? Ini bunga ini, Kak, maksudnya.
Font pink yang mana nih, Kak? Oke, kita lanjut ya, Kakak. Nah, aku agak bingung ya, font pink apa yang maksud Kak Faiha, tolong dijelaskan di public chat. Nah, jadi gini ya Kakak, ini untuk kalimat pembuka dan salam pembuka. Ini aku tulis ya, ini salam pembuka atau greeting. Dan ini opening atau kalimat pembuka. Lalu di sini langsung masuk ke body. Lalu di sini highlighter pinknya kali ya Kak. Highlighter? Nggak ada yang pakai highlighter pink Kak? Oke, kita lanjut ya Kak. Nah ini body. Ya seperti aku bilang body itu ngejelasin detailnya. Provide details or explanations concisely. Nah, di sini ini badinya ini. Your expertise in renewable energy align perfectly with our focus this year. Attached, you will find an outline of our proposal for your consideration. Please let me know if we can arrange a meeting to discuss this further. Gitu ya. Oh ping ngeblok. Oke Kak Faiha, paham. Jadi gitu ya Kak Faiha, ini bagian ini body ya atau inti. Jadi mau kasih tahu expertise kamu di renewable energy itu cocok loh untuk fokus kita tahun depan. Nah, terlampir, bukti terlampir bahwa kamu akan menemukan outline dari proposal yang kamu konsiderasikan atau proposals for your consideration. Please let me know if we can arrange. Nah, ini juga bisa Kakak gunakan. Please let me know if we can bla 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 bla. Gitu ya, Kak? Oke. Nah, lu ini di sini ada looking forward to your response. Dia di sini masuknya um, closing paragraph ya. Jadi di sini dia menutup pembicaraan atau merespon ya. Nah, sekarang di sini ada juga kalimat penutup ya, kalimat best regards Emily Charter. Nah, di sini dia masuknya di best regards Emily Charter Research Coordinator. Nah, dia masuknya di sini. Sign off ya. Nah, sekarang aku kasih waktu ke kakak around 5 minutes ya paling lama. Bikin email. You are a job applicant seeking to apply for the positions of marketing specialist at a company. Nah, jadi ini coba ditulis dulu. I will give you around 10 minutes untuk mengerjakannya. Oh ya, by the way, ini sekitar 75 kata ya, dikit aja. Oke, mulai dari sekarang silakan dikerjakan ya. Kalau misalnya ada kendala, bisa langsung ngobrol di public chat aja. Nggak perlu basa-basi seperti kabar dulu, sebaiknya ya Kak kalau email formal ini. Betul Kak ya, nggak terlalu perlu basa-basi. Karena kalau misalnya email formal tuh bahasanya sat-sat kayak gitu ya Kak. Oke, bisa dikerjain dulu ya Kak. Ini, you are a job applicant. Aku kasih di next slide aja. Jangan ya, ini. Kalau kakak mau pakai kalimat yang ada di paragraf ini boleh banget ya. Oke. I will give you 10 minutes ya. Jadi 7.34 nih. Kak, menulis surat Kak ya, menulis surat kalau misalnya kita itu mau apply buat posisi marketing specialist at a company. Kayak itu ya Kak. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, Kak Esti, kalau misalnya masih bingung, ini membuat surat email ya, Kak. Membuat email, contoh ini, Kak. You are a job applicant seeking to apply for the position of marketing specialist at a company. Jadi di sini Kakak nulis ya, Kak, selama 10 menit, ya aku kasih waktu 10 menit, 75 kata aja. 75 kata aja, ya. Oke, 734 selesai ya, Kak, Kakak ya. Masih ada waktu ya, Kak, Kakak ya. Silakan dikerjakan PR. Yuk, jangan lupa menulis 75 kata di luar subjek. Aku kasih waktu 10 menit tadi ya. Jadi 34, 734 WIB. Masih ada 8 menit lagi, silahkan. Ini soalnya ya. You are a job applicant seeking to apply for a position of marketing specialist at a company. Gitu ya, Kakak. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya sudah selesai membuat suratnya, bisa dikirim langsung ya, Kakak ya, di public chat. Kak Esti, apakah masih bingung? Kakak yang lain gimana? Apakah masih bingung? Ayo kakak-kakak, tinggal 6 menit lagi ya. Oke, Kak Humairo pakai Dear Mr. Krabs. 6 menit lagi. Ini mikrofonnya siapa ya? Boleh dimatikan dulu, Kak. Oke, 5 menit lagi ya. Itu exercise-nya di bagian paling bawah ya, Kak.
4 menit lagi ya Kakak ya, 4 menit lagi ya.
Oke, oke mantap. Udah pada ngumpulin ya. Kita akan bahas ya kakak-kakak ya. Oke, jadi di sini ada udah berapa orang nih yang ngerjain? Satu, dua, tiga, empat. Oke, udah sekitar 5 orang ya. Oke, jadi di sini yang pertama jangan lupa salam pembuka dulu. Kita coba dari emailnya Kak Nadia ya. I hope this email finds you well. I'm writing to apply. I'm writing to apply bisa atau I'm reaching out to itu ya. I'm writing to apply for the position at your company as advertised. Seperti yang diiklankan. Benar ini ya, kata-kata ini benar bisa. Jadi kalau misalnya kakak sudah mengiklankan sesuatu, jadi ada suatu iklan, terus kakak merespon dari iklan tersebut bisa ditulis seperti Kak Estiawan ini ya. I'm highly interested in this opportunity because it aligns with my academic background. I have a strong interest. Nah, jadi bisa dikatakan kalau misalnya aku tuh punya ketertarikan yang kuat loh di bidang-bidang seperti yang diiklankan itu gitu ya. Lalu kita masuk ke bagian body. Your expertise in renewable energy aligns perfectly. Nah, karena kan ini kan tadi ini kan ajakan kolaborasi. Kalau yang ini sekarang kita buat itu adalah create a job applicant seeking to apply for the position. Nanya ya terkait job marketing specialist. With my expertise as a marketer, I hope to be able to join. Oke. Nah, ini Kak Adi nih, I have proven track record of deliver impactful marketing solution that drive business growth. Nah, jadi jelasin, aku punya latar belakang yang kayak gini, kayak gini, kayak gini loh. Nah, sekaligus bilang kalau kita juga melampirkan dokumen tertentu. Contohnya kayak gini, I have proven track record of delivering impactful marketing solution that drive business growth. I'm specialized in creating campaign that resonate with target audience. Please find my attached resume and case studies for your consideration. Nah, jadi di sini bagus ya di Kak Adi juga menjelaskan kalau di emailnya juga ada attachment loh ya, kayak gitu. Nah, di bagian terakhir ini boleh kakak-kakak ini ya, kakak catat ya untuk ini. Looking forward to your response. Jadi di sini bisa pakai ini atau yang ini. Yang dipakai Kak Adi. I look forward to the opportunity to discuss my application further. Oke, bisa ya. I look forward. Nah, ini. I look forward to bla 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 atau I look forward to. Kalau misalnya setelah kata to itu kakak mau kasih verb, berarti kakak bisa ini ya, bisa pakai verb ing to discuss. How my expertise can contribute to your marketing objective. To discussing. Jadi langsung to plus verb ing. Oke, sampai sini ada yang mau jawab lagi? Kalau enggak kita lanjut ya. Jadi ini kakak-kakak perlu ingat-ingat ini. Oke, ada pertanyaan lagi bisa tulis di public chat kalau ada pertanyaan ya kakak-kakak ya. Sepertinya sudah cukup jelas ya apa yang kakak-kakak kerjakan. Jadi intinya gitu. Jadi di sini kakak-kakak sudah bisa membedakan mana yang pembuka, isi, dan penutup. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Tunggu sebentar. Oke, ini contohnya ya, contoh jawabannya. Dear hiring manager's name, contohnya apa kayak?
Dear Mr. Smith atau Dear atau to whom it may concern juga boleh. Jangan lupa subjeknya application for marketing specialist position. Ya, jadi di sini subjeknya jelas ya. I hope this message finds you well. My name is. Nah, jangan lupa untuk memperkenalkan diri. Ya. Jadi ini kan tadi kakak di sini di bagian pembuka suka lupa ya untuk memperkenalkan diri. Sementara kita itu nge-email perusahaan itu untuk mau daftar kerja. Jadi jangan lupa memperkenalkan diri dulu. My name is, contohnya Nadira, and I'm excited to submit my application for the marketing specialist position at, misalnya, at Paragon Corp. Gitu ya, misalnya, as advertised on, bla 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 bla. Jadi jangan lupa nama ya kak. Ini tadi kakak kebanyakan nggak mention namanya masing-masing ya. Nah terus ini isinya with a strong background in marketing and communication I have. Jadi kalau misalnya kita mau nge-reach out suatu perusahaan itu kakak jelasin dulu riwayat kerja kakak. I have successfully developed and executed a campaign that increase brand awareness and engagement. Nah, kakak bisa jelasin pengalaman kakak ya di sini. Jadi with a strong background, nah ini kakak bisa pakai kalimat ini ya, with a strong background. Oke. Bla 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 bla, my expertise in, nah kakak jelasin dengan backgroundku yang kuat di bidang ini, maka keahlianku di bidang misalnya content creation, my expertise in content creation aligns closely with the requirements for this role. Jadi di sini supaya pihak penerima itu bisa langsung nerima kakak gitu ya. Jadi kakak jelasin dulu background kakak. Tadi ketentuannya 75 kata Kak, jadi lebih itu minimal ya Kak. Tadi aku 75 kata itu minimal. Kalau mau lebih bagus. I'm particularly impressed by bla 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 commitment. Nah bisa kita selain kita memberikan kelebihan kita juga bisa memuji bagian perusahaan. I'm particularly impressed by Paragon Corp's commitment to, misalnya kayak itu ya. And I'm eager to bring my innovative strategies. Nah, di sini. Dan tulis ya, Kak, results-driven approach to your team. Attached to this email, you will find my resume and portfolio for your review. Oke, jadi udah cocok sama jawaban kakak tadi. Kita lanjut ke structuring essay. Jadi di essay di sini ada introduction, body, and conclusion. Ya, yang pertama provide background information. Yang namanya introduction itu pengenalan ya kakak. Jadi provide background information, present the thesis statement, sama outline the structure of DAC. Gitu ya. Jadi sama kayak nulis surat, ada introduction, ada body, ada conclusion. Tadi divide into paragraphs, it's called point. Jadi ada poin-poin. Dan juga ada super arguments with evidence, examples, and citation. Use transition words for coherence. Ini ada transition words, kakak bisa tulis ya. Contohnya ini. Kalau kita mau menambah informasi, additionally, moreover, furthermore, in addition, not only that, but also, not only, but also, ini bisa satu kalimat. Not only that, blah, 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 but also, blah, 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 blah. Nah, contoh kayak ini. She's an excellent writer. Moreover, her public speaking skills are exceptional. Nah, lanjut. Di sini juga ada to show contrast. Kalau tadi ini untuk menambah informasi, kalau yang ini untuk menunjukkan contrast. Kayak misalnya, however, on the other hand, nevertheless, although despite this in contrast yet, the team worked hard. However, they could not meet the deadline. Jadi kalau show contrast itu kayak dia udah gini, tapi dia nggak gini. Jadi memberitahukan apa ya, hal yang bertolak belakang. Kalau ini untuk menyebutkan sebab dan akibat, ya. Therefore, as a result, consequently, hence, thus, because of this, the project was delayed due to unforeseen circumstances. Therefore, the launch date has been postponed.
To give example, for instance, kita biasa pakai for example, yuk diganti, pakai for instance mungkin, jangan pakai for example terus ya, such as, to illustrate, in particular, contohnya, many fruits are rich in vitamins such as orange and strawberries. Such as, jadi jangan for example terus, kayak itu ya Kak. Ya betul Kak Esti. To emphasize a point. Indeed. In fact, certainly, without a doubt, undoubtedly. Jadi, kalau di bagian ini, kita itu kayak ingin menekankan suatu poin. Gitu ya. He is undoubtedly the best candidate for the role. Dia tuh udah nggak terbantahkan lah kalau dia tuh best candidate for the role. Gitu. Terus ada juga to compare. Ini makanya tadi aku minta kakak buat bawa buku catatan ya. Karena kita mau nulis ini poin-poinnya. Similarly, likewise, in the same way, just as equally, just as the sun sets in the west, the moon rises to brighten the night. Nah, jadi gitu. Untuk membandingkan. Seperti halnya matahari yang naik, apa sih namanya, terbit ya, di... Oh, ini salah, ini west, harusnya east ya. The moon rises to brighten the night. Oh, so kok terbit sih, sorry, terbenam maksudku, sunset. Seperti matahari yang terbenam di barat, the moon rises to brighten the night. Bulan naik untuk, tunggu ya kakak-kakak. Bulan naik untuk menyinari malam, gitu ya. Kalau yang ini tuh sequence ideas. Contohnya kayak bagian first, second, next, then afterwards, subsequently, finally. Sampai ini ada pertanyaan lagi, Kak? Jadi ini kalimat-kalimat penghubung yang bisa kakak gunakan ya. To summarize or conclude, in conclusion, to summarize, in brief, to sum up, all in all. In conclusion, implementing these strategies will boost productivity and morale. Atau to indicate time. Meanwhile, at the same time, subsequently, day after, in the meantime, earlier, the report was submitted on time. Meanwhile, the team began working on the next project. Tuh. Oke, kita akan lanjut ke... Nah, kakak-kakak di sini kan kita nanti di pertemuan ke-8 itu ada ini ya, di pertemuan ke-8 itu ada presentasi. Ya, jadi ini kan pertemuan ke-7. Nah, nanti besok Rabu itu ada presentasi. Jadi nanti kakak-kakak mempresentasikan hasil dari kakak tulisan ini. Ya. All in all, yang bagian mana Kak Faiha? Jadi nanti di pertemuan ke-8 kakak mempresentasikan ini Kak ya. Bisa dipilih Kak. Mau tema yang mana? Kata penghubung all in all. Yang mana ya? Oh, yang ini maksud kakak. Ya bukan Kak Faiha. Bisa di komen maksudnya ini. Ini tuh maksudnya secara keseluruhan gitu ya Kak Faiha. Nah, contoh kalimatnya kayak gini nih. All in all, kayak misalnya kayak secara keseluruhan kayak gitu. It was successful trip. Oke. Ke sini ada yang ingin bertanya lagi? Betul, ini jadi presentasi portfolionya kakak ya. Jadi kakak di sini coba dicatat dulu. Kakak bisa ambil tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Lalu kakak tulis minimum words-nya 250 kata. Ada introduction, body paragraph 1, body paragraph 2, conclusion.
Dan di bagian ini tolong tegaskan opini pribadi, jangan nambah ide baru. Ya. Some people think students should focus only on academic subject. Ya, ini tema yang pertama. Some people think students should focus only on academic subject. Jadi orang-orang tuh fokus ke pelajaran akademik aja. Others believe extracurricular activities are equally important. Nah, yang orang lain bilang kalau misalnya extracurricular itu sama pentingnya. Nah, discuss both views and give your opinion. Itu tema yang pertama. Tema yang kedua, some people think working part-time while studying is beneficial. Jadi kalau misalnya kerja part-time itu menguntungkan ya selama kita sekolah atau kuliah. Others believe it can disturb academic performance. Tapi ada yang percaya kalau itu bisa mengganggu performa akademik. Ya, discuss both views and give your opinion. Itu tema kedua. Tema ketiga, some people think technology makes life easier. Others believe it makes people too dependent. Jadi ada yang percaya kalau teknologi itu memudahkan hidup kita loh, tapi yang lain percaya kalau itu bikin kita malah nggak mandiri ya. Discuss both views, ketergantungan gitu loh. Dependent itu ketergantungan. Discuss both views and give your opinion. Ini IELTS writing task 2 ya kak, betul kak Esti. Jadi di sini aku mau ngelatih kakak buat nulis IELTS writing task 2. Tapi please don't use any AI untuk ngerjain ini. Pakai bahasa kakak aja, ya. Jadi kalau misalnya kakak ngerasa tapi bahasaku belum bagus kak, aku kayaknya butuh AI. Jangan dulu ya kak, karena di sini kita kan mau memperbaiki kualitas tulisan kakak ya. Misalnya ada salah, it's okay. Ya, nggak apa-apa. Kok misalnya nanti ada kesalahan grammar atau apa, tapi di sini kita latihan untuk menggunakan kalimat dari kita sendiri. Kalau misalnya kakak mau gambaran dari kalimat writing IELTS task 2 lain ya nggak apa-apa. Gambaran ya, gambaran aja. Tapi kalau misalnya kakak minta bantuan ChatGPT atau untuk generate tema ini, jangan ya kak. Gitu. Jadi kalau misalnya kakak ngelihat di Google misalnya, contoh writing IELTS task 2, buat gambaran kakak mengerjakan portfolio ini nggak apa-apa. Tapi jangan generate kalimat ini di ChatGPT. Kalau nanti kata-kata berantakan nggak apa-apa. Jadi di sini aku pengen membiasakan kakak untuk nulis dulu nih apa aja yang dipikirin kakak. Some people think exams are the best way to measure students' ability. Ada yang mikir kalau misalnya ujian itu langkah yang paling bagus untuk mengukur kemampuan students. Others believe projects and assignments are better. Jadi yang lainnya believe kalau project sama assignments are better dari ujian. Ya, jadi kayak misal project atau PR itu lebih bagus daripada ujian. Discuss both views and give your opinion. Nah, cara ngerjainnya gimana? Yang pertama introduction dulu. Kayak tadi ya, step introduction itu ngasih tahu purpose dulu. Jadi kita parafrase dulu. Parafrase kalimat ini, Kak. Parafrase kalimat-kalimat ini. Kakak milih ya, bukan aku minta kakak bikin 4 tema ini, enggak. Kakak milih salah satu tema, lalu kakak tulis 250 kata minimum. Ya, contohnya kalau introduction bisa 40-50, kalau misalnya body paragraph 1, kakak mulai dari view 1 dulu, Kak. View 1 sekitar 80-90 kata. Lalu alasannya, view 1 tuh berarti ini ya, terkait ini. Nah, ini kan ya. Terus alasannya ini sama satu contoh sederhana. Kalau body paragraph 2, itu berarti view 2 yang ini. Nah, lalu alasannya 2 dan contohnya 1. Conclusion berarti gabungannya. Kak minta tolong diberi grammarnya, misal pakai gitu boleh nggak kak? Nggak usah ya kak, nggak usah kak Aura. Aku di sini mau ngelihat kualitas tulisan kakak dengan portfolio itu. Jadi nggak usah. Tapi kalau misalnya kakak mau lihat grammar di AI sebelum kakak tulisan, nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau kakak minta bantuan koreksi di AI. Jangan dulu, karena di sini aku mau ngelihat tulisan mentah dari kakak. Bisa dipahami? Ini PR ya kak, mengingat sudah waktunya jam segini, ini PR. Aku akan kasih contoh writing IELTS task 2 di grup. Aku akan kasih contoh
ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan nih di PR writing kita gitu. Dan juga ini nanti aku capture juga bagian ini supaya kakak bisa melihat ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan soal portfolionya. Nah, untuk portfolio ini nanti per orang aku kasih waktu sekitar 2 minutes untuk mempresentasikan materinya. Jadi nanti di pertemuan ke-8 kakak menyiapkan PowerPoint atau PDF ya tentang tulisan ini. Gitu ya Kak, dan aku akan kasih waktu Kak 2 menit untuk presentasi. Sampai sini ada yang masih bingung dengan apa namanya PR-nya? Ini PR aja ya Kak, kita akan bertemu Rabu besok ya. Untuk portfolio itu pertemuan terakhir kita. Jadi aku harap kakak-kakak ikut ya, kakak-kakak ikut. Kak, aku mau nanya dong. Iya boleh Kak Faiha. Tadi aku sempat keluar sinyalnya jelek. Tadi yang pas bagian katanya 2 menit presentasi itu gimana tuh Kak? Maksudnya pas langsung di kelas di Zoom ini Iya, atau betul Kak. buat video? Presentasinya di kelas. Jadi nanti kakak share screen. Tapi kalau misalnya kakak nggak bisa Oh share screen, gitu. jadi nanti sebelum apa namanya, sebelum kelas boleh dikirim presentasinya ke aku boleh. Nanti aku siapin link ya. Jadi nanti bisa aku bantu presentasikan. Kalau misalnya kakak di sini by the way aku mau nanya ya, kakak possible nggak buat share screen dari akun kakak? Atau cuma bisa open mic aja? Kayaknya bisa open mic aja di Kak. Soalnya aku kalau jam-jam segitu pulang kerja. Oke, enggak, maksudnya selain Kak Faiha nih, selain Kak Faiha karena pulang kerja, ada yang kesulitan buat share screen nggak di sini? Atau cuma open mic aja? Oh, nggak bisa ya? Ya udah nanti aku sediakan link, jadi kakak-kakak tinggal drop eh, PPT atau PDF presentasinya. Gitu ya, Kak? Jadi nanti besok bisa aku bantu presentasikan. So, jadi itu ini untuk PR ya. Aku nanti bakal ngasih tahu format writing IELTS Task 2 itu seperti apa. Tapi aku benar-benar berharap kakak nggak mau Halo, memakai bantuan ya karena dia presentasinya buat surat. Presentasinya berbentuk PowerPoint. Kakak nulis 250 tentang tema tadi. Apa PR-nya tadi, Kak? permisi Nah, Kak. ya, boleh, Kak. Kenapa? Kak, maaf tadi aku agak sedikit kendala jaringan. Jadi tugasnya tadi itu nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint, terus nanti kita Betul. presentasi gitu ada suara kitanya. Betul, betul, Kak. Betul, Oh Kak ya baik. Anissa. Makasih Jadi Kak. kan itu tadi kita writing IELTS Task 2 ya. Tadi Kak Esti ngeh kok itu ternyata writing IELTS Task 2. Bener Kak, itu aku mau kakak mulai coba nulis writing IELTS Task 2 dengan kemampuan tulisan yang mentah ya. Bukan bantuan AI, bukan bantuan guru. Aku bener-bener mau kakak untuk nulis writing IELTS Task 2. Nanti aku di grup akan kirim PR-nya tadi, ya, aku screenshot, aku kirim, itu yang pertama. Lalu aku juga akan kirim format writing IELTS Task 2, gambaran, kira-kira ini loh bentuknya tesnya seperti ini. Dan nanti aku akan kirim link supaya kakak bisa drop PowerPoint kakak di link Google Drive. Jadi nanti besok waktu presentasi bisa aku bantu presentasikan dan kakak yang presentasi. Boleh baca PowerPoint-nya atau pakai kata-kata sendiri, Kak. Boleh baca PowerPoint-nya, Kak. Jadi ya di sini aku mau melihat tulisan mentah Kakak dan bagaimana Kakak pronounce it gitu ya, mempresentasikannya. Kalau misalnya yang Kakak presentasikan persis plek sama PPT-nya, it's okay. Nggak apa-apa, ya. Sama terakhir, ditulis juga pesan kesannya ya Kak, belajar di Fungo Indonesia dan apa yang dipelajari. Itu aja sih untuk portfolionya. Nanti aku jelasin secara lebih rinci di grup ya Kak untuk PR-nya. Karena hari Rabu itu pertemuan terakhir kita. Jadi habis itu nggak ketemu-ketemu lagi Kak. Jadi jangan lupa dikerjakan ya Kak. By the way ini bisa absen dulu ya Kak. Sambil absen, aku minta tolong dong kakak buat nyalakan dulu nih kameranya. Kita foto bentaran dulu.
Jadi gitu. Ini aku list mungkin ya biar kakak paham. Sambil nyalakan kamera, jangan lupa absen ya kakak. Yuk, nyalakan dulu kameranya. Nyalakan dulu kakak kameranya, kita foto bentar. Yang belum nyalakan kamera boleh. Kalau masih ada pertanyaan, boleh drop dulu di public chat. Jangan lupa untuk absen dulu ya, Kak. Contoh esainya ada. Ada, Kak. Nanti aku kasih contohnya biar nggak bingung ya. Oke. Aku akan kasih waktu 1 menit untuk nyalakan kamera. Itu ya, Kak. Jadi sekali lagi, itu yang akan kita lakukan di pertemuan ke-8. Jadi kakak akan presentasi. Please jangan pakai bantuan AI. Aku mau tahu kualitas tulisan kakak secara mentah dan bagaimana kakak pronounce atau speaking kakak selama progres ini ya. Apakah ada peningkatan atau bagaimana? Gitu. Jangan lupa absen untuk pertemuan ke-7 ya kakak-kakak. Ini pertemuan hampir terakhir karena pertemuan 8 besok kita udah terakhir, kita nggak ketemu lagi. Jadi jangan lupa absen. Dan jangan lupa untuk cek website Flungo dan mengerjakan asynchronous learning karena ada kuis 10 soal di tiap materi. Gitu ya. Oke, kita foto dulu ya. Kak, permisi. Kalau Hmm. pretest itu wajib dikerjain nggak sih, Kak? Iya, pretestnya dikerjain dulu, Kak. Berarti semua ya? Pretest, terus tiap materi 10 soal sama post test. Kak, ketika Oke, Kak, open cam makasih. nggak? Iya dong, Kak Evan. Tentu. Nanti bisa aku bantu share screen, tapi kakaknya open cam gitu ya. Oke, udah pada absen, kita foto dulu ya. Ada yang mau nyalakan kamera lagi? Kalau sudah, saya akan hitung. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Kak, once more. Ada yang masih mau nyalakan kamera, silahkan. 1, 2, 3. Oke, thank you kakak. Sampai ketemu hari Rabu ya. Hari Rabu tuh terakhir. Oke, jadi jangan lupa. Bye. Thank you. Thank you everyone. Matikan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.